Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast kuliah, podcastnya anak kuliah. Bersama aku Ega Juanda Pratama yang akan menemani kalian pada episode pertama kali ini. Sebelumnya pada materi pertama ini kita akan membahas tips dan trik masuk universitas baik lewat SBMPTN maupun lewat Mandiri PTN. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku ditemanin narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari Kak Bayu. Boleh dikenalin Kak Bayu? Halo teman-teman, kenalin aku Bayu Haji Prakoso. Kebetulan saya lagi belajar di Universitas Negeri Semarang, prodi dari Teknologi Pendidikan. Wah, keren sekali nih dari Mas Bayu nih. Sebelumnya teman-teman kan sudah pada tahu kan, apalagi yang udah SMA kelas 3 pasti nggak asing yang dengan namanya SBMPTN. Nah, SBMPTN itu apa sih? SBMPTN itu apa sih Kak Bayu? Seleksi bersama mandiri. Masuk perguruan tinggi negeri. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, SBM itu kan kita harus melalui tes kan. Nah, kebetulan Kak Bayu dulu masuk universitas lewat jalur apa Bu kalau boleh tahu? Kalau aku dulu masuk jalur SBMPTN. Nah, berarti butuh perjuangan yang nggak biasa dong untuk masuk ke universitas lewat jalur SBMPTN. Apalagi kan tesnya juga nggak lumayan sih, sulit ya. Memang sulit Memang sulit banget. sih. Nah, Kak Bayu boleh ceritain dong apa ya kayak perjuangannya belajar SBMPTN. Lalu boleh juga kasih tips dan trik buat para pendengar kita ini. Silakan Mas Bayu, bagaimana perjuangannya? Wah, dulu kalau perjuanganku tuh sulit banget. Soalnya dulu aku kan backgroundnya SMK. Oh, backgroundnya SMA berarti Kak Bayu nih. Iya, dari SMK. Di samping itu di kelas juga kelas 12 mulai ada praktek. Jadi disambi antara belajar buat UTBK sama praktek di kelas. Oh, jadi belajar dua materi ya. Jadi Iya. kalau bisa disimpulkan. Lalu Kak Bayu dulu tuh keterima nggak sih maksudnya SNPTN? Maksudnya keterima buat bisa lewat jalur SBM, keterima apa nggak nih kalau boleh tahu? Dulu aku kalau ke SNPTN dulu nggak bisa, soalnya nilaiku kurang Oh dari iya, rapotnya. masih kurang Masih dari kurang dari rata-rata rata-rata seluruh seluruh sekolah SMK ku SMK ya. dulu. Oh iya. Mas Bayu tuh berarti masuknya SBMPTN berarti. SNMPTN. Berarti kalau boleh tahu itu pilihan keberapa ya Mas Bayu? Kalau teknologi pendidikan UNES itu pilihan pertama dong. Oh, yang pilihan pasti. pertama ya. Oh, jadi langsung pilihan pertama langsung diterima gitu ya. Langsung diterima, alhamdulillahnya. Nah, tadi kan Mas Bayu juga cerita sulit waktu belajar SBMPTN sama Membagi waktu. sama praktek gitu ya. Nah, Iya. itu boleh share dong tips-tipsnya dari Mas Bayu itu gimana? Jadi tips buat belajar SBMPTN juga belajar yang itu ujian ya. Kalau SMK ujian, kalau SMA paling ujian sekolah seperti Iya, itu. Nah, seperti itu. boleh share-share tipsnya dong membagi waktunya gitu. Kalau aku dulu membagi waktunya begini. Jam habis isya sampai jam 9 itu buat belajar di materi SMK. Selanjutnya jam 9 sampai 11 aku belajar buat UTBK. Wah, 11, lama sekali ya. iya. Seperti itu ya. Jadi, Pokoknya nggak boleh kelewat jam 11 dan harus tidur. jadi materi SBM itu berarti kan harus dipelajari jauh-jauh hari ya. Iya, jauh-jauh hari. Kak Bayu sendiri belajar materi SBM itu mulai kapan apa atau mulai dari kelas 11 mungkin atau kelas 12 atau gimana Mas Bayu? Kalau aku sih dulu kelas 12 semester 1 udah mulai nyicil, Mas. Udah mulai nyicil ya? Iya sih emang SBM itu kan kalau kita lihat itu yang diterima itu nggak sampai dari 50% yang mendaftar ya. Jadi, Benar. nah itu jadi perjuangannya itu sangat sulit teman-teman untuk mendaftar SBMPTN. Nah, Mas Bayu sendiri tuh ada gak sih kayak apa ya kenangan yang berkesan gitu yang selalu diingat waktu berjuang masuk SBMPTN itu kenangan yang seperti apa Mas Bayu? Wah, dulu ada tuh pas aku
mau UTBK yang gelombang kedua. Oh iya. Kan apa lokasi tesnya di UNES ini, Universitas Negeri Semarang. Oh iya. Nah, Jadi aku dulu kan itu pas bulan puasa. Nah, jadi bulan puasa itu ada tes berarti. iya ada tes. Nah, aku tuh ketinggalan buat sahur. Oh. Jadinya aku alhasil harus meneruskan kegiatan itu tanpa sahur dan hanya bismillah aja lah. Ya emang sih kalau kita menjalankan beribadah itu sepertinya bakal diwujudkan oleh Tuhan kita ya. Buktinya Mas Bayu ini kan juga keterima di UNES ya. Iya. Wah, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman sih harusnya belajar dari awal ya Mas Bayu ya. Iya harus. Tapi kalau misalkan nggak keterima SBMPTN tuh masih ada jalur mandiri kok ya Mas Bayu. Iya. Biasanya mandiri itu seperti apa sih Mas Bayu? Mandiri itu yang Mas Bayu tahu lah kalau seperti itu. Kalau yang aku tahu sih mandiri itu yang nyelenggarain dari pihak kampus itu sendiri. Lalu Kak mekanisnya Mas Bayu mungkin tahu? Mekanismenya itu ada tes gitu sebenarnya. Ada tes. Pasti ada tes. Lalu terus oh iya, aku juga lihat sih di beberapa kampus tuh ada yang pakai nilai dari SBMPTN ya. SBMPTN. Rapot juga ada. Rapot juga ada. Seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mandiri sih biasanya tuh setiap kampus itu ada kebijakannya sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang pakai uang apa ya namanya Mas Bi? Apa uang SPI. Oh ya SPI sumbangan. Ya, sumbangan itu kayaknya uang seperti uang gedung lah. Nah, itu di situ mandiri. Kebetulan aku juga mandiri sih. Aku dulu masuk Universitas Negeri Semarang juga jurusan Teknologi Pendidikan juga itu lewat jalur mandiri. Jadi tuh aku SBMPTN tuh nggak keterima, jadi keterima di jalur mandiri. Jadi buat teman-teman kalau misal nggak keterima SBMPTN ataupun SNM masih ada jalur mandiri. Yang penting sih putus asa dulu. Iya, yang penting sih harus jalur ketiga. Harus belajar. Lalu aku mau tanya sih, selain cara belajar Mas Bayu tadi yang membagi waktu antara SMK sama materi SBM itu, belajar SBM yang paling gimana ya, paling efektif menurut Mas Bayu itu seperti apa? Atau seperti kita melihat video atau ikut les mungkin, atau mungkin mencatat semua materi. Nah, kalau itu menurut Mas Bayu itu belajar yang paling efektif menurut Mas Bayu itu yang seperti apa kalau boleh tahu? Kalau dari pengalamanku sendiri tuh yang pasti dari video-video di YouTube itu juga membantu. Video, oh ya kan sekarang kan udah digital, jadi banyak ya yang membagi materi di YouTube. Terus apalagi kalau tahu Mas? Terus mulai ikut tryout itu yang buat UTBK SBMPTN itu juga membantu. Dan lagi belajar materi UTBK, jangan lupa berdoa juga sih, itu paling mujarab sih. Emang ya, meskipun belajar kita harus juga ingat Tuhan ya Mas Bayu ya. Seperti itu ya. Karena itu juga pengalamanku juga sih. Kalau kita ingat sama Tuhan tuh pasti dikabulin sih. Yang penting banyak-banyakin berdoa aja lah. Tawakal. Iya. Nah, kalau misal nih Kak Bayu, di tahun pertama nih kita ingin daftar PTN lah misal, tapi kita nggak keterima. Itu kalau mengulang di tahun selanjutnya itu bisa nggak sih? Ya tentunya bisa. Bisa ya Mas Bayu ya? Bisa. Jadi misal kita udah nggak keterima di tahun pertama, mendaftar di tahun kedua juga bisa? Masih bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal kalian itu anaknya yang ambis PTN gitu, kalau misal nggak keterima PTN di tahun pertama itu jangan putus asa. Kita di tahun berikutnya disiapkan secara benar, lalu belajar yang matang gitu ya, seperti itu ya, dimatangkan lagi strateginya, lalu memilih jurusan juga. Nah, oh iya, aku mau masuk ke jurusan sih. Kalau memilih jurusan itu
Mas Bayu itu memilihnya seperti apa? Atau melihat prospek atau menurut apa yang diminati sama Mas Bayu atau passion Mas Bayu di jurusan ini atau gimana? Atau selinier dengan jurusan SMK itu seperti apa Mas Bayu? Kalau dari Mas Bayu sendiri nih. Kalau aku dari pertama sih itu satu linear dulu dari jurusan SMK, soalnya dulu aku tuh TKJ. TKJ apa? Iya, teknologi komputer dan jaringan. Oh, seperti itu. Terus Kebetulan masih satu linear sama teknologi pendidikan. Nah, setelah itu aku lihat dari prospek kerjanya begitu menjanjikan. jadi memilih jurusan tuh nggak asal milih gitu ya. Kita harus asal milih. Dan lagi yang paling penting tuh satu passion. Passion ya. Iya, soalnya kalau kita nggak ada passion buat ke jurusan itu, alhasil kalau kita memang bisa masuk, mungkin kita akan bermalas-malasan di jurusan itu kalau kita tidak mempunyai semangat buat mempelajarinya. Oh, jadi Mas Bayu itu mendaftar di jurusan teknologi pendidikan itu murni dari keinginan Mas Bayu, bukan dari paksaan dari siapa, mungkin orang tua, kakak gitu enggak ya? Sama sekali tidak. Oh, jadi Mas Bayu menikmati sekali kuliah di jurusan teknologi pendidikan. Nah, seperti itu teman-teman, paling tentang SBMPTN dan Mandiri PTN. Nah, buat teman-teman tuh boleh sih Mas Bayu kasih motivasi buat teman-teman pendengar kita nih supaya bisa semangat lagi untuk belajar lalu untuk menggapai cita-cita masuk PTN gitu. Boleh kasih motivasi buat teman-teman kita nih, Mas Bayu. Tetap semangat, jangan menyerah. Tetap kejar terus apa yang mau diimpikan. Jangan lupa sama Tuhan. Wah, keren sekali nih dari Mas Bayu nih. Ya emang gitu sih teman-teman. Kalau sesuatu hal yang ingin kita capai itu harus diperjuangkan secara maksimal. Nah, berjuang itu meskipun kita sudah belajar, meskipun kita sudah melakukan segala hal, kita juga tidak boleh lupa terhadap Tuhan, teman-teman. Jadi itu sih sedikit tips dari Mas Bayu. Nah, karena udah memasuki durasi akhir nih, aku juga ada motivasi nih buat teman-teman. Misal teman-teman itu nggak keterima SNM, SBM, teman-teman tuh jangan putus asa, jangan yang kayak wah udahlah aku swasta. Ya meskipun swasta itu bagus juga ya Mas Bayu. Tapi kalau misal menurut aku jangan. Jadi kalau negeri itu lebih gimana ya, lebih murah juga. Kuliah di universitas negeri itu lebih murah karena apa Mas Bayu? UKT-nya itu sesuai dengan kemampuan dari pihak orang tua juga. Ya, jadi kalau disesuaiin dulu. Kan kalau swasta kan kita dipukul rata gitu ya Mas Bayu ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman ingin berjuangin tuh, misal nggak keterima SNM atau SBM, teman-teman jangan putus asa dulu. Wah nggak keterima, belajar dulu. Masih ada jalur masuk lain yaitu jalur mandiri. Jadi misal teman-teman itu ada jalur mandiri yang dibuka, teman-teman masih ingat materi yang dipelajari, jadi meningkatkan kans untuk masuk ke ke PTN ya. Nah, sekian dari aku dan juga Mas Bayu. Nah, ya kita pamit undur diri, bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Podcast Kuliah. Podcastnya anak kuliah. Yoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.